Hendy, pejuang langit asal Sumedang yang tinggal di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, menorehkan kisah luar biasa. Dengan modal hanya Rp50.000, ia menempuh perjalanan panjang menuju Tanah Suci dengan berjalan kaki. Setelah 9 bulan melintasi 7 negara, Hendy akhirnya menjejakkan kakinya di Tanah Suci Makkah. Semua dilakukan hanya dengan bermodalkan tekad, zikir, dan doa, yang sekaligus jadi jalur langitnya. Dengan menempuh perjalanan lebih dari 11.000 km seorang diri, Hendy membuktikan gak ada yang mustahil kalau Allah sudah berkehendak. Berawal dari niat tulus seorang hamba yang berangkat sendirian ke Mekah, Allah jadikan perjalanan itu wasilah berkah. Ratusan orang akhirnya bisa berangkat umroh gratis lewat kebaikan orang-orang yang ia temui di jalan. Ayah dan ibunya pun Allah muliakan dengan umroh. Begitu juga orang-orang yang pernah menolongnya. Subhanallah, dari langkah sederhana, lahir keberkahan yang meluas tanpa batas. Masya Allah pejuang langit, ini saya udah bersama Hendy nih. Di samping dia nih berasa masih banyak malaikat nih dari Tanah Suci. Baru 1 minggu lebih. 1 minggu lebih, alhamdulillah. Sebelumnya, tak pernah terbesit dalam benak Hendy bisa pergi ke Tanah Suci, apalagi dengan berjalan kaki. Semua berawal dari pengalaman spiritual yang meresap begitu dalam di setiap salatnya. Dari situ muncul tekad kuat. Sebuah keinginan yang tiba-tiba Allah tanamkan di dalam hatinya. AA pernah enggak kayak ngerasain ada yang manggil di belakang kok nggak ada orang. Ya. Nah, hal seperti itu yang terjadi sama saya. Bisikannya itu, indit ka Mekah, insya Allah hirup barokah. Artinya apa tuh? Artinya itu jalan kaki ke Mekah, insya Allah hidup berkah. Pejuang langit, tahun lalu bukan tahun yang mudah baginya. Hidup terasa kosong, hampa, dan penuh penyesalan karena merasa banyak berdosa kepada orang tuanya. Dari titik itulah Hendy merasakan Allah SWT sedang memanggilnya. Dengan niat yang kuat, ia pun melangkahkan kaki. Perjalanan panjang 9 bulan itu memang bukan sepenuhnya ditempuh dengan berjalan kaki. Ada kalanya Hendy harus naik kendaraan atau kapal laut demi menembus batas-batas yang mustahil dilewati. Bukan karena lemah, tapi karena kondisi yang tak memungkinkan, mulai dari aturan masa tinggal, melewati wilayah konflik, hingga lautan luas yang memisahkan pulau-pulau. Awalnya emang betul, saya bawa uang itu cuma uang 50.000. Dan hari kedua dan ketiga emang sempat saya nggak makan 2 hari. Ya Allah. Tapi di situ saya tetap husnudon sama Allah bahwa ini mungkin dugaan. Walaupun nggak makan 2 hari, tapi saya nggak pernah ngerasain yang namanya lapar. Mungkin itu pertolongan dari jalur langit juga. Dan di situ saya tetap aja jalan. Selang beberapa hari masuk hari kelima, nah di situ ada pertolongan dari Allah lewat perantara manusia. Tiba-tiba dikasih makan. Setiap ujian selalu ada jalan keluar. Setiap kesulitan selalu hadir pertolongan. Dan di balik itu semua, Hendy merasakan betul bagaimana Allah SWT menuntunnya langkah demi langkah hingga mimpi besarnya menuju Tanah Suci menjadi kenyataan. Hendy pun membagikan pengalaman perjalanannya dengan cara sederhana, mengunggahnya secara live di akun media sosial pribadinya. Siapa sangka, perjalanan penuh doa dan harapan itu justru ditonton banyak orang. Di bulan kedua perjalanannya, Hendy sudah sampai di Thailand. Saat hati sedang dirundung sedih, Allah obati dengan pemandangan yang tak terlupakan. Awan-awan di langit membentuk lafaz Allah, bahkan menyerupai gambar seseorang yang sedang berdoa. Seakan Allah menguatkan hatinya. Wih. Alhamdulillah. Sehat bang ya. Alhamdulillah Wah, sehat. Bang, ini ngikutin Hendy juga? Banyak ikutin. Nah, maksudnya liatin nonton di TikTok juga? Iya. Makasih banyak abang. Ya, terus. Makasih banyak doanya. Masya Allah. Ya. Sama-sama. Amin. Luar biasa dari apa nih, bahkan orang-orang aja pada ini ya ngikutin rame banget ya.
Ayo semuanya kita ucap syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 33 kali di waktu yang bersamaan. Insya Allah walaupun kita berzikir secara online, tapi Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ayo mama semuanya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Masya Allah. Oh, jadi sambil live begini, sambil jalan, berarti Hendy sambil berzikir? Ya, itu dari awal jalan sampai finish. Misalnya jalan sore, ya sampai sore kita berzikir bareng-bareng gitu. Baik. Nah, selain zikir itu ada doa-doa khusus nggak atau zikir khusus yang selalu dipanjatkan? Itu saya sering mengucapkan doa selamat, yang dimana doa itu ada minta kesehatan, kesuksesan, keberkahan, dan itu berulang-ulang senantiasa selalu saya bacakan. Nah, kalau dicontohin tuh gimana tuh doanya kalau boleh tahu? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Pejuang Langit, bayangkan, dalam setiap langkahnya, Hendy selalu berdoa dan berzikir. Dan yang luar biasa, dia nggak jalan sendiri. Hendy mengajak ratusan penontonnya ikut berzikir dan melantunkan doa keselamatan bersama-sama lewat siaran langsungnya. Doa dan zikir inilah yang jadi kekuatan dan energi Hendy, karena ia terhubung langsung dengan Zat yang Maha Kuasa dan jalan keselamatan. Maka tak heran jika Nabi SAW bersabda, doa itu senjata orang mukmin, tiang agama, serta cahaya langit dan bumi. Masya Allah, pantas saja. Selama perjalanannya, Hendy tidak pernah sakit, selalu dikuatkan, dan selalu saja ada orang baik yang menolongnya di setiap persinggahan. Nah, misalnya hari ini saya jalan, kurang lebihnya mungkin 30 kilo. Titik terakhir di mana kalau saya istirahat di mana aja, mau itu yang terdekat. Tapi senantiasa Allah datangkan orang baik, di mana titik terakhir saya di situ berhenti. Nggak ada yang nyuruh, entah itu siapa, suka ada yang nyamperin untuk membawa ke rumahnya ataupun ke penginapannya. Itu pernah aku ngalamin, yang dimana hari kedua dan ketiga mungkin itu ujian dari Allah. Saya pernah ngalamin tidur di depan toko, saya sibuk nyari kardus buat alat saya tidur, itu saya ngalamin tidur di bawah jembatan. Perjalanannya sempat diuji saat berada di India. Hendy pernah mengalami scam. Ia dipaksa menginap di penginapan yang bukan tujuannya. Bahkan, harta bendanya hampir dirampas. Subhanallah, di momen menegangkan itu, Hendy kembali merasakan betapa Allah SWT menjaga hambanya. Sedih kalau inget itu saya sedih. Saya nggak tahu mau minta tolong sama siapa, orang nggak ada yang kenal. Engkau Maha melihat langit dan bumi, tolong saya ya Allah. Di situ selang beberapa menit, mungkin nggak sampai 10 menit, tiba-tiba ada orang yang nge-WhatsApp, walaupun nggak ada sinyal WhatsApp itu masuk. Kalau ada apa-apa di India, kabarin saya. Di situ saya, ya Allah, ini ya pertolongannya itu benar-benar nyata di saat saya terdesak. Inilah momen di mana Allah mau mengabulkan. Lagi-lagi, berkat ketergantungannya sama Allah dan doa yang selalu dipanjatkan dengan tulus, Allah selalu memberikan jalan keluar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan bosan sampai kalian sendiri yang bosan, dan Allah tidak akan pernah berhenti memberi sampai kalian berhenti meminta. Dan Allah Maha mendengar, lagi Maha melihat. Memasuki Pakistan menjadi kenangan yang tak pernah terlupakan bagi Hendy. Negara yang sejak lama berkonflik dengan India ini kerap terpicu perang yang tak berkesudahan sejak tahun 1947. Ia sempat ditangkap dan diinterogasi karena dicurigai sebagai seorang penyusup. Nah, saya jalanlah sendiri di malam hari itu. Ketika itu saya melewati sebuah terminal bis, yang dimana di setiap terminal bis itu mungkin kalau di baratnya itu namanya kenek.
Nah, saya kira itu kenek yang suka nyuruh-nyuruh orang naik ke bis. Baik. Nah, di situ dia memaksa saya untuk naik ke bisnya. Aku kira dia nyuruh ke bis. Dan ternyata itu bukan kenek, itu intel. Mungkin kalau awalnya dia bilang saya intel, saya pasti ikut dia. Tapi ini secara tiba-tiba dia narik baju saya secara paksa, ya otomatis saya berontak untuk melepaskan diri. Tuh, dan ternyata itu adalah intel. Dia berarti pakai baju biasa aja semuanya? Pakai baju biasa. Baik. Nah, Gitu. terus setelah dibawa diperiksa gimana? Nah, setelah dibawa diperiksa, saya nggak tahu kan, bingung emang karena bahasa Urdu Pakistan itu. Nah, ada Bang Ali yang tadi beli air minum balik puter balik. Nah, beliaulah yang menjelaskan ke polisi tersebut bahwa ini emang orang lagi berjalan kaki dan nggak aneh-aneh, bahwa polisi tersebut pun mengerti. Aman teman-teman, aman. Bentar. Perjalanan yang sangat mendebarkan ya pejuang langit. Kebayang sih betapa beratnya perjalanan Hendy ke Tanah Suci. Jadi selama perjalanan kurang lebih 11.000 itu ya? 11.700 kilo. Udah ganti sepatu berapa kali, Han? Ini yang keempat kalinya, jadi totalnya yang udah habis itu 3. 3? Iya, 3 Itu sepatu. dari ada apa namanya gripnya sampai gundul? Iya, gripnya itu sampai gundul. Wah, Masya Allah, ini berat nih. Bahkan ini belum semua barang ya? Ini emang sebagian yang dibawa seperti tenda, powerbank, Masya Allah. casan itu sebagian nggak dibawa. Belum termasuk air minum. Wah, waktu itu banyak. Air Berapa minum liter banyak, minimal? 10 botol. 10 botol. Iya. Wah, pejuang langit, ini aja udah berat. Apalagi kalau semua full persediaan itu dibawa masuk ke dalam Lumayan. sini. Wah, saya kayaknya nggak kuat deh. Masya Allah. Nah, ini saya boleh nggak kira-kira ngeliat nih apa aja di dalamnya? Boleh? Tapi bareng-bareng sama Hendy ya? Ya. Oke. Yuk, Hen. Alhamdulillah. Wah, biasanya tuh yang wajib ada di dalam tas itu yang nggak boleh ketinggalan atau nggak boleh habis. Powerbank. Powerbank ya? Powerbank ada. Powerbank di sini ya? Ya. Wah, ini lengkap pejuang langit. Berapa powerbank biasanya bawanya? Powerbank ada 4. 4. Ya, cuma ini yang dibawa 1. Oke. Ini, nah, Wah, ini sepatu ya? ini sepatu cadangan. Ini salah satu yang dibawa? Iya. Kemarin? Iya. Saya boleh lihat nggak? Boleh. Ini Masya salah satu Allah. sepatu yang dipakai. Wah, iya nih sampai habis nih ya. Tuh pejuang langit. Ini tuh sampai botak nih. Ini kira-kira udah berapa kilometer nih? Ini mungkin Ini yang terakhir? yang ketiga. Yang ketiga ya? Iya. Masya Allah. 3. Wow. Wah, udah gitu nih ada alat-alat Nah, perlengkapan ini mandi ya. Alat mandi. Pejuang langit, inilah salah satu yang menjadi pelindung Hendy. Doa-doa dari orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba muslim berdoa untuk saudaranya yang tidak ada di hadapannya, kecuali malaikat berkata, dan untukmu juga hal yang serupa. Pejuang langit, langkah Hendy menuju Baitullah, Allah mudahkan lewat wasilah doa dan dukungan umat muslim yang menyaksikan siaran langsungnya. Masya Allah, Hendy mendapat sedekah online dari penonton yang ikut berjuang dan mendoakannya agar sampai ke kaki Ka'bah. Dan yang terkumpul dari siaran langsung untuk kebutuhan harian hingga membayar keperluan perjalanan. Saya sampai tuh tanggal 3 Agustus. Yang dimana baru 40 km saya melihat Tower Zamzam. Di situ saya udah nggak kuat. Saya langsung teringat dosa saya yang di masa lalu. Tapi di situ waktu terus berjalan, langkah kaki terus melangkah, dan alhamdulillah sampailah jam 7:30 pagi. Saya sampai di dekat area Mekah. Di situ benar-benar 9 bulan perjalanan itu bukan waktu sebentar. Itu waktu yang lama dengan penuh dosa. Mungkin kalau orang-orang tahu dan orang-orang bisa mencium dosa saya, mungkin orang-orang sekitar menjauh dari saya. Tapi Allah sayang sama saya,
Allah menutupi aib saya sehingga orang-orang di sekeliling saya itu mensupport, mendoakan yang akhirnya saya bisa sampai di kota suci Mekah dan Madinah dengan keadaan sehat, selamat. Pertama yang saya panjatkan doa di sana, saya berdoa, ya Allah, maafkanlah dosa ibu bapak saya. Dosa-dosa saya. Saya banyak dosa. Gak bisa ngomong. Sampai di sana saya emang gak bisa banyak ngomong, cuma air mata terus yang keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah aku udah sampai. Tak melupakan jasa doa-doa orang lain, selama berjam-jam Hendy balas budi, membacakan setiap doa yang dititipkan melalui sosial medianya. Allahu Akbar. Kalian dan doanya di komentar. Saya pun berjanji ketika saya sampai, bagian saya yang mendoakan mereka. Bahkan di komentar video itu sampai 140.000 doa. Masya Allah. Yang dimana saya emang semangat banget membacakan komentar tersebut karena doa-doa mereka ya doanya sama, mereka pengen sehat, saya juga sama pengen sehat. Pejuang Langit, kekuatan dan dahsyatnya doa tak hanya dirasakan Hendy selama di perjalanan saja. Bahkan ketika sudah di Tanah Suci, tepatnya saat berada di Raudhah, tempat yang paling mustajab untuk berdoa di Masjid Nabawi. Bayangkan Pejuang Langit, biasanya setiap orang yang berada di Raudhah itu dibatasi hanya 15-30 menit saja. Namun dengan doa, ia bisa bertahan hingga berjam-jam. Allahu Akbar. Nah, di situ saya lagi berdoa, ya Allah, saya belum tentu bulan depan ataupun tahun depan ke sini lagi, saya masih betah di sini di samping makam Rasulullah. Jadi ke pagernya itu jaraknya 1 meter. Oh, deket banget berarti. Ya, ini pagernya, ini saya di sininya. Saya masih betah di sini, tolong jangan pulangkan dulu saya. Nah, di situ ditepaklah pundak saya itu sama polisi yang ada di situ. Sama askar. Sama askar, kurang dari 10 askar ada kayaknya. Masya Allah. Ditanya, "Are you from?" "I'm from Indonesia." Terus kata beliau tuh, "Tabarakallah." Di situ udah askar tersebut meninggalkan saya, cuma di sisi lain orang yang ada di sebelah saya, di belakang saya diusir. Karena waktunya udah habis. Baik. Habislah rombongan pertama, masuk rombongan kedua. Nah, di situ saya kayak nggak sadar, alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa ikut rombongan yang kedua. Jadi saya bisa lama-lama di sini, sholat sunat lah di situ. Nah, singkat cerita rombongan kedua diusir lagi semuanya sama askar itu. Sisa saya tuh pas mereka ngusir berdoa lagi, dan alhamdulillah rombongan kedua semuanya diusir, saya doang enggak. Saya diusir sama orang yang pertama nepak pundak saya. Masya Allah. Askar yang nanya, "Are you from?" Nah itu, dia menepak pundak saya berdiri gini, dia kayak kaget gitu loh. Kok ini orang masih ada di sini, padahal tadi 3:30 udah saya tepak pundaknya suruh pulang, mungkin kata dianya itu. Dia kayak geleng-geleng kepala sambil tersenyum. Ya saya bilang sambil gini, "Thanks for Allah, I am stay here 4 hours, thank you brother." Terus kata beliau, go, iyalah, jalan-jalan. Oke, thank you, see you, bye-bye. Itu hal yang menariknya di situ, sampai 10 rombongan, sedangkan yang lain kok enggak gitu. 9 bulan perjalanan penuh liku, tapi banyak hikmah yang didapat Hendy. Tekad, ketulusan, dan doa membuahkan keberkahan hidup yang luar biasa. Selama perjalanan, alhamdulillah senantiasa Allah datangkan orang-orang baik, termasuk untuk memberangkatkan saya umroh langsung. Masya Allah. Ya, tetapi di situ saya bukannya nolak rezeki, saya balik lagi ke niat awal bahwa saya itu mampunya jalan kaki. Mungkin kalau diterima bisa, tapi kesannya si istiqomah ini sakit. Mentang-mentang udah rame, mentang-mentang ada orang baru, kok langsung ninggalin saya, di baratnya istiqomahnya itu sakit. Makanya dari itu saya tetap istiqomah berjalan kaki sesampainya. Dan yang diberangkatkan ke umroh karena saya nggak mau, yaitu orang tua saya, ibu dan bapak yang diberangkatkan duluan ketika masih di perjalanan. Itu orang baik yang berasal dari negara Malaysia, yaitu namanya Papa Salam, yang senantiasa selalu memberangkatkan umroh warga negara Indonesia. Bahkan nanti di tanggal 12 bulan 10 sekarang itu 490
6 orang diberangkatkan umroh, termasuk ibu, bapak, adik, dan saya berangkat lagi ke Mekah. Alhamdulillah. Buat umroh lagi ya? Ya, bukan keluarga saya saja. Dan orang-orang yang pernah menolong saya itu diberangkatkan juga sama beliau. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Pejuang Langit, ternyata keberhasilan Hendy sampai di Tanah Suci dan istiqomahnya menjaga niat agar tetap jalan kaki, membuka pintu rezeki untuk orang tua dan ratusan orang yang membantunya dalam perjalanan. Ya, seorang pengusaha asal Malaysia itu tidak hanya memberangkatkan orang tua dan saudara Hendy, tetapi memberangkatkan umroh orang yang telah berjasa dalam perjalanan. Alhamdulillah. Pejuang Langit, namun keberkahan terbesar yang paling Hendy rasakan bukan hanya sampai di Tanah Suci, tapi bisa membahagiakan sang ibu dan berbaikan dengan sang ayah. Ya, saat Hendy merasakan kekosongan hidup, keluarganya pun ikut diuji. Hubungannya dengan sang ayah sempat renggang, bahkan tidak akur. Tapi perjalanan ini justru menjadi jalan pulang, bukan hanya menuju Mekah, tapi juga menuju hati orang tua yang selama ini sempat terluka. Kenapa nggak ngomong sama ayah waktu itu kalau mau berangkat ke sana, Hendy? Dulu ngomong sama adik sama ibu aja. Gitu. Alasan nggak ngomong ke ayah kenapa? Nggak. Takut nggak dibolehin? Aduh, kalau udah dengar omongan ini saya sering ulang-ulang, saya suka menangis, Pak. Saya kagak kuat ngomong lagi, maaf. Kenapa, Pak? Gini, ketika dia tahu, saya sudah tahu dia jalan, dia WA saya, masih ingat, Pak, nomor baru. Nah, singkat katanya, dia bilang, Ujang mau ke Mekah, Ujang banyak dosa, banyak nyusahin Bapak. Pejuang Langit, Tatang, ayah Hendy sempat bercerita pada saya bahwa dulu ia sering ribut dengan Hendy karena sifatnya yang temperamental dan keras. Namun, di balik itu ada sosok ibu yang selalu jadi penguat. Sang ibu tak pernah lelah menasihati Hendy agar tetap berbakti apapun yang terjadi. Dan kini, Hendy membuktikan dengan cara paling indah, menjadi anak yang soleh yang membuat kedua orang tuanya bangga dan bahagia. Sebelum saya meninggal, saya udah dapat kebahagiaan yang benar-benar bahagia itu ya ini. Itu yang saya rasakan, Pak. Saya bisa umroh, wasilahnya dia, jembatannya Papa Salam. Ya. Itu. Dan Luar itu biasa. jalannya ya ini, tetap anak ini. Walaupun Allah yang menentukan. Baik. Saya hanya berdoa, ya Allah, apalagi waktu di Ka'bah, sama doanya, sampaikanlah perjalanan anak saya ke sini. Selamatkan dia, tolonglah dia di perjalanan. Jangan sampai ngalamin dia sakit. Dan kembalikanlah anak saya ke rumah. Ini anak ke mamanya nggak pernah sedikit pun menyinggung perasaannya. Nggak pernah, setahu saya. Inilah kebaikan Hendy itu. Masih Ke ibunya. Mas Ujang doain, Ujang mau berangkat ke Mekah jalan kaki. Dari sebuah doa dan niat yang kuat, seorang anak menaklukkan perjalanan iman yang penuh ujian. Hendy tidak hanya menaikkan derajat keluarganya, tapi ia menjadi saksi nyata bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin bertindak. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang dapat menolak takdir ketentuan Allah Ta'ala selain doa.